Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu. Para sahabatku terina semuanya, semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesehatan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, dan diberikan limpahan rezeki yang halalan thayyibah. Juga semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semuanya, dimanapun kita semua berada, hari ini adalah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya puasa yang ke-16 harinya. Semoga ibadah kita senantiasa diterima Allah SWT dan membuat kita semakin istiqamah dan semakin meningkat derajat takwa kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, di media sosial, di TV-TV mainstream, semua media sosial dan juga TV-TV nasional memberitakan bahwa pada akhirnya Pak Jokowi habis kesabarannya. Nah, ini sebuah topik yang cukup menarik. Pak Jokowi, sekian lama Anda Anda merasa difitnah, Anda merasa dibully, Anda merasa dipojokkan, Anda merasa dikarikaturkan dan diolok-olok seperti itu. Dan terakhir ini Pak Jokowi baru menyatakan bahwa sabar ada batasnya. Nah, ini seharusnya memang seperti itu. Setiap kali memang jika suatu bulian, jika suatu fitnah yang menurut Anda itu fitnah memang tidak sesuai dengan kenyataan, harusnya Pak Jokowi memberikan reaksi bahwa itu tidak benar. Tapi selama ini kan tidak pernah seperti itu. Artinya ketika Pak Jokowi diam, itu artinya orang meyakini bahwa apa yang dibully, apa yang dikatakan kepada Pak Jokowi tentang yang negatif-negatif itu benar adanya. Tapi ketika Anda merespon ini, setidaknya tensi politiknya atau tensi berpikir daripada masyarakat semakin panas, bahwa Anda mencoba untuk mengingkari, mencoba untuk membantah, mencoba untuk mematahkan apa yang dikatakan itu memang tidak benar. Tapi dari sekian banyak kasus itu yang Pak Jokowi merasa tidak senang, hanya satu perkara saja, yaitu ketika Pak Jokowi menanggapi dari perkataan daripada Deddy Sitorus, salah satu ketua PDIP di Jakarta sana. Jadi Deddy Sitorus ini adalah seorang anggota DPR RI juga dari PDIP, dan juga salah satu ketua daripada partai PDIP di Jakarta sana. Dan dia menyatakan bahwa sebelum Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi dipecat dari partai PDIP, utusan Pak Jokowi datang menemui ketua, ada beberapa pengurus PDI menyatakan bahwa sebaiknya Pak Hasto itu sebagai sekjen PDIP mengundurkan diri, dan ada 9 orang anggota PDIP yang akan dijadikan target tersangka oleh KPK dan kepolisian. Yang selanjutnya, jangan pecat Pak Jokowi dari keanggotaan PDIP. Nah, hanya ini yang ditentang balik, yang dinyatakan oleh Pak Jokowi bahwa dia merasa difitnah, dia merasa dibully, dia merasa dizolimi oleh PDIP, khususnya melalui pernyataan Pak Deddy Sitorus. Tapi reaksi yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang cukup memberikan suatu gambaran bahwa mungkin Pak Jokowi benar bahwa dia merasa dibully dan sebagainya. Tunjukkanlah bahwa pernyataan Deddy itu tidak benar. Tapi itu hanya satu poin. Terus yang poin-poin atau tuduhan-tuduhan yang lain, kalau merasa Pak Jokowi dipitnah terhadap pinahan yang lain, harusnya juga disangkal kan. Misalnya dari kasus pemagaran laut. Nah, Pak Jokowi juga dituduh sebagai orang yang memberikan izin untuk memberikan sertifikat atas hak guna laut tadi. Nah, kalau ini juga Pak Jokowi tentang, ini akan lebih mantap bahwa menyatakan bahwa memang Pak Jokowi itu tidak
tidak terlibat dengan itu. Tapi kalau sebagai seorang presiden, kalau untuk kasus pagar laut itu tidak terlibat, rasanya memang sangat sulit. Kenapa? Semua ada izin, semua ada sepengetahuan daripada Pak Presiden untuk memberikan itu semua. Tentu rakyat akan menjadi semangat seandainya Pak Jokowi pun menentang, mencerca atau menyerang balik terhadap tuduhan-tuduhan khususnya daripada masyarakat Banten yang tidak senang dengan keberadaan PIK 2 itu. Pak Jokowi seharusnya menentang juga. Tapi kasusnya yang mengenai kasus-kasus besar itu tidak ditentang oleh Pak Jokowi, tidak disalahkan atau tidak menyatakan batas kesabaran saya telah habis. Kenapa saya dituduh terlibat dalam kasus PIK? Kemudian kenapa saya dituduh terhadap si Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden pada waktu itu ikut mengobrak-ngabrik konstitusi? Seharusnya itu juga ditentang oleh Pak Jokowi. Kemudian kasus-kasus tuduhan-tuduhan lain yang melibatkan, yang disinyalir melibatkan Pak Jokowi atau Pak Jokowi mengetahui hal itu, harusnya semuanya ditentang. Jadi biar gamblang bahwa Pak Presiden itu, Pak Jokowi khususnya, ketika diam memang benar, tapi kan tidak. Selama ini Pak Jokowi memang diam dan tidak pernah menyangkalnya. Bisa jadi itu memang suatu kebenaran. Hanya satu inilah yang disangkal oleh Pak Jokowi. Itu pun merupakan suatu hal yang tidak begitu signifikan terhadap negara kita ini. Kenapa? Keanggotaan Pak Jokowi dipecat oleh PDIP itu bukan satu hal yang sangat signifikan, dan bukan suatu hal yang sangat penting. Kalaupun Pak Jokowi akan mengadakan serangan balik kepada PDIP, itu bukan suatu hal yang luar biasa bagi negeri ini. Tapi ketika Pak Jokowi menentang balik terhadap tuduhan keterlibatannya atas pembiaran terhadap apa yang terjadi di Rempang, terhadap apa yang terjadi di PIK 2 Banten ini, terhadap apa yang terjadi di penyalonan Gibran sebagai wapres dengan cara mengubah undang-undang melalui MK itu, nah itu diserang balik lagi biar masyarakat menjadi tahu kalau memang Pak Jokowi memang benar-benar tidak terlibat. Tapi itulah mungkin kalau kita sebagai masyarakat awam mungkin akan menyatakan sebagai suatu pengalihan isu yang coba Pak Jokowi untuk netralisir. Mungkin dengan Pak Jokowi menindaklanjuti secara politis atau secara hukum terhadap apa yang dinyatakan oleh Deddy Sitorus ini, tentu masyarakat akan bersemangat hanya melihat reaksi dari Pak Jokowi tentang hal ini saja. Sementara yang Rempang bagaimana, kemudian yang PIK 2 bagaimana di Banten, kemudian tentang legalitas daripada Gibran sebagai pencapresan kemarin, kemudian terhadap kasus-kasusnya lain di IKN dan lain sebagainya, jadi nyatakan Pak Jokowi mengetahui tentang suatu kesatuan, tentang suatu pelanggaran hukum, tentang suatu penyalahgunaan katakanlah wewenang. Seharusnya sebuah proyek itu harus didahului dengan AMDAL dulu, ternyata tidak dilakukan, itu ditentang semua, sehingga masyarakat tahu bahwa memang Pak Jokowi tidak terlibat dalam hal itu. Dan itu yang lebih signifikan, dan itu yang lebih dipentingkan oleh negara ini terhadap pengakuan Pak Jokowi atau pembelaan terhadap Pak Jokowi atas keterlibatannya, atas salah urusnya Pak Jokowi selama menjadi presiden kemarin terhadap negeri ini. Bukan hanya yang remeh-temeh ketika Pak Jokowi dinyatakan ada mengutus salah seorang anak buahnya ke PDIP agar dia tidak dipecat dari keanggotaan PDI. Ini suatu hal yang sangat tidak penting dan sangat tidak relevan sebenarnya terhadap kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi ketika Pak Jokowi mencoba menentang secara hukum apa itu yang dituduhkan di PIK 2 Banten dan lain sebagainya, kemudian terhadap pembangunan IKN, terhadap cawe-cawenya di dalam pilpres dengan penyebaran sembako yang kasat mata itu, dan juga terhadap legalitas si Gibran menjadi cawapres kemarin dengan mengubah undang-undang melalui MK tadi, nah itu semua ditentang semua. Jadi biar masyarakat tahu. Dan juga yang lebih penting lagi, satu lagi, Pak Jokowi itu sekarang ini sedang muncul tentang ijazah palsu Pak Jokowi yang dinyatakan oleh seorang dosen dari Universitas Mataram yang menyatakan 100 miliar kali ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu tentang juga. Kalau memang itu benar-benar tidak benar-benar memfitnah Anda, jangan hanya dari yang Deddy Sitorus ini. Deddy Sitorus ini remeh-temeh, Anda tidak menjadi anggota partai pun tidak jadi masalah, karena itu bukan suatu hal yang signifikan bagi negeri ini. Tapi kasus-kasus lain itu, kami sebagai rakyat pun menunggu apa
bantahan dari Pak Jokowi, baik secara politis maupun secara etisnya, dan juga secara hukum legalnya bagaimana. Nah ini kalau ini ditentangkan akan lebih enak. Kita akan menyatakan apakah Pak Jokowi itu benar-benar bersalah, apakah tidak. Satu lagi, tantang lagi tentang apa yang dikatakan bahwa adili Jokowi, dan seantero negeri meminta Anda diadili. Jawab lagi, habis kesabaran saya sebagai presiden kok minta diadili. Coba tantang lagi ini lagi. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat menjadi curiosity daripada masyarakat Indonesia, bahwa kita ingin membuktikan, kita ingin lihat Pak Jokowi memang benar-benar tidak salah terhadap apa yang dituduhkan tadi. Bukan hanya yang diceritakan oleh Deddy Sitorus yang hanya Anda mengutus seorang untuk tidak dipecat dari PDIP. Itu bukan satu hal yang sangat krusial. Itu tidak penting bagi negeri ini. Anda tidak jadi ketua partai, tidak jadi anggota di PDIP, itu tidak masalah. Tapi masalah-masalah yang lain yang saya sebutkan tadi, itu sudah menjadi problem bagi negeri ini. Dan bahkan Pak Jokowi dianggap sebagai salah satu sumber masalah daripada semuanya itu yang dituduhkan pada masa yang lalu itu, pada ketika Pak Jokowi memerintah negeri ini. Nah itu seharusnya yang nyatakan, habis kesabaran saya dituduh bahwa saya mengeluarkan sertifikat hak guna laut di perairan Banten itu. Saya dituduh telah terlibat pencalonan Gibran dan semua itu, Pak. Tentang itu semua, baru kami merasa lega, susun kembali kekuatannya. Atau Pak Jokowi hanya mencoba mengalihkan isu dari problem-problem utama di negeri ini yang menuntut Anda diadili terhadap apa yang telah dituduhkan, atau mungkin yang Anda merasa difitnah tadi akan diadilin, akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pak Prabowo, masyarakat hanya bisa menyampaikan hal yang seperti itu sebagai kegelisahannya, tetapi semua kendali ada di tangan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo hanya merupakan kelanjutan dan hanya akan melindungi apa yang telah terjadi, kesalahan-kesalahan masa lalu secara konstitusi, baik sengaja ataupun tidak sengaja, harus diungkap secara gamblang di depan hukum. Sehingga kami sebagai rakyat yakin bahwa Pak Prabowo itu memang benar-benar Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, bukan hanya sebuah presiden bayang-bayangnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sekarang bukan presiden lagi, Pak Prabowo yang presiden, ambil alih kendali daripada negeri ini. Pengalihan isu terhadap apa yang dikatakan Pak Jokowi terhadap Deddy Sitorus ini bukan suatu hal yang patut ditanggapi oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi tanggapilah mengenai kemungkinan apa yang dituduh oleh masyarakat itu tentang PIK 2, tentang IKN, tentang keterlibatan cawe-cawenya Jokowi dalam merestui Gibran dengan merubah undang-undang tadi, dan lain sebagainya, sehingga kita rakyat Indonesia tidak tenggelam hanya dengan ungkapan habis kesabaran saya akan titik kata Pak Jokowi. Silakan para pemirsa channel Terindah untuk memberikan komen-komen yang apapun yang Anda akan sampaikan di sini. Yang jelas melalui video ini saya sangat mendukung jika Pak Jokowi itu habis kesabarannya untuk kembali menyerang secara hukum terhadap apa yang dituduhkannya yang menurut dia tidak benar. Tapi bukan hanya apa yang dituduhkan oleh Deddy Sitorus saja. Banyak problem-problem lain yang melibatkan Anda sebagai salah satu tertuduh, sebagai salah satu pelaku daripada semua kesalahan-kesalahan masa lalu ketika Anda memerintah itu. Itu juga perlu ditentang balik oleh Pak Jokowi. Jika memang itu bukan suatu kesalahan yang diperbuat oleh Pak Jokowi dan kawan-kawannya pada periode pemerintahan yang lalu. Sehingga Pak Prabowo tidak, dalam istilah kami itu, tidak ketempuan tahlil. Dia yang membedah, dia memberesi rumah yang berantakan itu tadi, karena penghuni yang lama telah mengobrak-ngabrik, telah mengacak-ngacak rumah yang saat ini didiamin oleh Pak Prabowo. Semoga itu tidak terjadi yang seperti itu. Pak Prabowo, tegaslah sekarang Anda adalah pemegang kendali kekuasaan ini, benahi negeri ini,
apa yang dituduhkan itu kalau memang tidak benar, buktikan secara hukum, buktikan juga secara etis kepada masyarakat, sampaikanlah kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo dan pemerintahan saat ini adalah yang bertanggung jawab untuk memberesi semua permasalahan masa lalu yang mungkin timbul karena salah urus daripada pemerintahan masa lalu. Melalui video ini, Pak Prabowo, kami rakyat mendukung Anda untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat secara general pada akhir-akhir ini. Mahasiswa yang merasa gelap masa depannya perlu ditanggapi secara serius. Kemudian para tenaga kerja muda yang tidak betah tinggal di Indonesia, ingin merantau ke luar negeri untuk bekerja, juga tanggapi secara serius. Ketidakadilan hukum, ketidakadilan perekonomian di negeri ini selesaikanlah secara bijak, dan kami tetap berharap dan kami tetap mendukung cita-cita reformasi 98 bahwa Indonesia itu tetap berada pada jalur demokrasi yang sebenarnya. Hapus KKN, tetap hapus segala tindakan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Indonesia tetap negara demokrasi. Meskipun di sana masih berjalan untuk memutuskan rancangan undang-undang perbaikan undang-undang TNI Polri, semoga tidak kembali kita kepada masa lalu. Demokrasi meskipun pahit, meskipun berdarah-darah, meskipun berharga mahal, saat ini demokrasi masih tetap pilihan terindah untuk negeri kita ini. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe di channel ini, subscribe-lah, dan juga like-lah, berilah komen, dan juga share-lah video ini kepada kawan-kawan kita dimanapun berada, sehingga akan menjadikan amal jariah bagi kita semua yang share, yang nonton, yang like, dan yang subscribe. Semoga panjang umur, sehat sentosa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.